Materi pertama akan dibawakan dan dipresentasikan oleh saya, Alifa Zahra, yakni materi tersebut ialah tentang jaringan hewan, di mana pengertian jaringan ialah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Cabang ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang jaringan disebut dengan histologi. Jaringan hewan mempunyai 6 jenis. Yang pertama ialah jaringan embrional. Jaringan ini adalah jaringan muda yang sel-selnya senantiasa membelah. Jaringan ini merupakan hasil pembelahan sel zigot. Pada tahap awal terbentuknya zigot, sel-sel penyusunnya mempunyai bentuk yang sama. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, sel-sel tersebut akan membelah dan mengalami perubahan bentuk. Proses ini disebut dengan spesialisasi. Hasil spesialisasi ini antara lain lapisan jaringan embrional. Jaringan kedua ialah jaringan epitel. Jaringan ini adalah jaringan yang melapisi atau menutup permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Fungsinya ialah untuk pelindung atau proteksi, lalu sebagai kelenjar atau menghasilkan getah. Selanjutnya sebagai penerima rangsang, dan yang terakhir ialah sebagai jalur lalu lintas transportasi zat, yang artinya epitel dapat berfungsi sebagai penyerapan zat ke dalam tubuh. Contoh epitel pada janjet usus. Epitel juga dapat berfungsi untuk mengeluarkan zat dalam tubuh. Contoh pada nefron ginjal untuk lewatnya urin. Jaringan epitel berdasarkan bentuk dan susunannya. Jaringan epitel dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, epitel pipih berlapis tunggal. Kedua, epitel pipih berlapis banyak. Epitel kubus berlapis tunggal. Epitel kubus berlapis banyak. Epitel silindres berlapis. Epitel silindres berlapis banyak. Epitel silindres berlapis banyak semu atau silindris bersilia. Dan yang terakhir ialah epitel transisional. Lalu yang ketiga ialah jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang tugasnya menggerakkan sebagai bagian tubuh. Dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik atau otot rangka, dan yang terakhir ialah jaringan otot jantung. Yang keempat ialah jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Cabang-cabang inilah yang menghubungkan sel syaraf yang satu dengan sel syaraf dengan yang lainnya. Jaringan syaraf terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan di urat syaraf. Sel syaraf mempunyai kemampuan iritabilitas atau kemampuan sel syaraf untuk beraksi terhadap perubahan lingkungan, dan konduktivitas atau kemampuan jaringan syaraf membawa impuls-impuls syaraf atau pesan. Yang kelima ialah jaringan penguat, sering disebut dengan jaringan penyongkong atau jaringan penunjang. Yang termasuk jaringan penguat ialah 1. Jaringan pengikat, 2. Jaringan tulang rawan atau kartilago, 3. Jaringan tulang, 4. Jaringan darah, dan yang terakhir ialah jaringan limfa atau jaringan getah bening. Yang keenam ialah jaringan lemak. Jaringan lemak terdiri atas sel-sel lemak. Fungsi antara lain ialah untuk menyimpan lemak, cadangan makanan, mencegah dan melindungi hilangnya panas secara berlebihan pada tubuh. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada sistem pernapasan pada hewan. Sebelum itu kita harus tahu lebih dahulu gitu sistem pernapasannya. Apa sih itu pengertian sistem pernapasan? Nah, sistem pernapasan ada pertukaran gas antara makhluk hidup organisme dengan lingkungannya. Nah, secara umum pernapasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, oksigen itu diperoleh untuk pernapasan dari udara lingkungan sekitarnya. Nah, mekanisme pernapasan pada hewan bergantung pada sifat lingkungannya, yaitu lingkungan perairan atau daratan. Nah, daratan lebih banyak menghirup oksigen daripada perairan. Nah, sehingga sistem pernapasan antara hewan yang hidup di air dengan hewan yang hidup di daratan itu berbeda.
Nah, pernapasan pada hewan itu ada yang melalui difusi langsung melalui sel permukaan tubuh, ada pula yang menggunakan alat-alat khusus, misalnya ada yang melalui insang, kulit, trankea, dan paru-paru. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan pada florivera. Nah, sistem pernapasan pada florivera ini masih sangat sederhana. Air yang mengandung oksigen terlalu masuk melalui pori-pori tubuhnya. Selanjutnya oksigen masuk melalui sel-sel permukaan tubuhnya, yaitu yang disebut itu koanosit secara difusi. Nah, di dalam mitokondria pada sel koanosit oksigen digunakan untuk mengurangi molekul organik menjadi molekul anorganik yang disertai pelepasan karbon dioksida. Nah, selanjutnya molekul-molekul karbon dioksida yang terlarut dalam air akan bergerak berlawanan arah menuju membran sel dan keluar menuju spongsol. Air dalam spongsol itu digerakkan oleh flagellum sel koanosit dan mengalir keluar melalui oxulum. Nah, selanjutnya contohnya seperti ini. Nah, yang keempat yaitu ada sistem pernapasan coelentera. Apa sih itu sistem pernapasan coelentera? Yang pertama yaitu pada sistem ini pertukaran gas terjadi secara difusi. Nah, secara difusi pada sel di luar permukaan tubuh yang bersentuhan dengan air. Pada pernapasannya, coelenterata memiliki alat bantu berupa lekukan jaringan yang terdapat pada gastrodermis disebut siphonoglypha. Nah, seperti ini contohnya, contoh dari sistem pernapasan coelenterata. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan pada cacing. Wah, cacing juga bernafas loh, karena dia merupakan makhluk hidup. Cacing belum memiliki alat pernapasan khusus. Nah, oksigen berdifusi ke dalam kapiler darah yang terdapat pada kulit melalui permukaan kulit yang lembab. Nah, oksigen akan diikat oleh hemoglobin yang terkandung dalam darah cacing untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, gas hasil respirasinya itu karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya si cacing itu. Nah, karena pernapasan pada cacing dilakukan melalui permukaan tubuhnya atau integumen, pernapasan cacing disebut pernapasan integumenter. Nah, pertukaran gas pada cacing lebih mudah terjadi pada permukaan kulit yang lembab, sehingga cacing hidup di tempat yang lembab. Habitat yang lembab menjadi permukaan tubuhnya tetap lembab. Tuh, menjaga permukaan tubuhnya tetap lembab. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan pada serangga. Nah, pada serangga pertukaran gas dari jaringan dengan udara di lingkungan dilakukan dengan menggunakan trakea. Trakea itu anyaman tabung-tabung yang berisi udara. Nah, sehingga disebut sistem pembuluh trakea. Nah, sistem pembuluh trakea merupakan sistem pernapasan yang paling sederhana dan paling efisien. Nah, sistem pernapasan ini terdiri dari suatu sistem tabung udara atau trakea yang bercabang-cabang, trakeola, dan setiap cabang akan bercabang lagi sehingga dapat menjangkau hampir semua bagian tubuh. Nah, jadi bercabang-cabang gitu terus ya. Terus saluran percabangan yang paling ujung akan tenggelam ke dalam membran sel pada sel-sel tubuh. Nah, mekanisme pernapasan sistem pembuluh darah trakea adalah sebagai berikut. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada pertukaran udara dilakukan melalui lubang-lubang pernapasan yang disebut spirakel dan stigma. Nah, spirakel pada segmen pertama dan ketiga, masing-masing terdapat satu pasang pada setiap sisi toraks atau dada gitu, dan 8 pasang lainnya terdapat pada setiap sisi abdomen. Spirakel dilindungi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi menahan debu benda asing lainnya dari udara sebelum masuk ke dalam trakea. Nah,
Spirakel dilindungi oleh katup yang dikontrol oleh otot sehingga dapat mengatur membuka dan menutupnya spirakel. Jika otot berkontraksi, spirakel terbuka dan trakea mengembang sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam trakea. Nah, dari trakea udara masuk ke trakeola, kemudian ke seluruh tubuh dan akhirnya sampai ke membran plasma sel dan oksigen akan mulai berdifusi. Nah, karbon dioksida hasil respirasi dibawa melalui sistem trakea yang akhirnya dikeluarkan melalui spirakel pada saat otot berelaksi sehingga trakea mengempis. Nah, dengan mekanisme pernapasan seperti itu, maka oksigen maupun karbon dioksida tidak diedarkan melalui darah gitu, melainkan melalui pembuluh trakea. Nah, oleh sebab itu pembuluh darah serangga hanya berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan hormon. Nah, contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan pada ikan. Nah, sistem pernapasan pada ikan adalah insang. Alat pernapasan ikan adalah insang. Untuk pernapasannya, ikan mengambil oksigen yang terlalu dalam air. Ikan mengambil oksigen yang terlalu dalam air, ikan digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu ikan yang memiliki tutup insang dan ikan yang tidak memiliki tutup insang. Nah, mekanisme pernapasan ini memiliki tutup insang yaitu pada fase inspirasi air dimasukkan ke dalam rongga mulut. Nah, fase inspirasi air dimasukkan ke dalam rongga mulut. Nah, rongga mulut akan membesar. Nah, membesarnya rongga mulut ini disebabkan oleh adanya gerakan ke samping tutup insang pada fase ekspirasi. Nah, setelah air masuk ke dalam rongga mulut itu, celah mulut akan tertutup. Tutup insang kembali pada kedudukannya semula. Nah, diikuti gerakan selaput ke samping sehingga celah insang terbuka. Terbukanya celah insang menyebabkan air keluar. Air yang keluar melalui celah-celah insang itu akan menyentuh lembaran-lembaran insang. Nah, lembaran insang banyak mengandung kapiler darah sehingga di bagian inilah terjadi pertukaran gas, yaitu darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, seperti ini contohnya. Pernapasan pada ikan. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan katak. Sistem pernapasan katak. Nah, lingkungan hidup yang mengalami perubahan menyebabkan katak memiliki alat pernapasan yang terdiri dari insang, kulit, dan paru-paru. Nah, pada fase larva hingga 20 hari, alat pernapasan katak ada tiga pasang insang luar yang terletak di belakang kepalanya. Insang luar terdiri dari lembaran-lembaran halus yang banyak mengandung kapiler darah. Nah, jika insang luarnya bergetar, air di sekelilingnya akan bersirkulasi sehingga oksigen yang larut dalam air akan berdifusi ke dalam kapiler darah. Nah, dengan bersamaan pertumbuhan berudu terbentuk celah insang dan insang dalam yang dilengkapi dengan tutup insang itu. Pada metamorfosis katak, berudu akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, pada katak dewasa inilah celah insangnya akan tertutup sehingga katak dewasa bernapas dengan menggunakan paru-paru. Jadi pas masih bayi menggunakan insang, pas sudah dewasa menggunakan paru-paru si kataknya, bernapasnya gitu. Si katak bernapasnya dengan paru-paru pada saat sudah dewasa. Nah, selain dengan paru-paru, katak dewasa bernafas dengan kulit. Nah, katak bernafas dengan kulit di saat berada di air. Nah, kulit katak sangat tipis dan basah sehingga memudahkan difusi gas. Nah, selain itu pada kulit katak banyak terdapat pembuluh kapiler. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terlihat ya gambarnya. Baik, selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada reptil. Sistem pernapasan reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk dari lubang hidung ke
ke trakea, selanjutnya menuju paru-paru, darah mengikat oksigen dan melepas karbon dioksida. Karbon dioksida bersama uap air dikeluarkan dari paru-paru, sementara itu oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, reptil memiliki kulit yang bersisik atau kering sehingga sulit ditembus oleh air. Nah, cairan yang hilang itu melalui kulit sangat sedikit sehingga reptil dapat bertahan hidup pada habitat yang kering gitu. Nah, alat pernapasan reptil adalah paru-paru. Nah, paru-paru reptil dikelilingi oleh rongga-rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuknya. Nah, tulang rusuk ini dapat merapat dan merenggang secara bergantian. Nah, mekanisme pernapasan reptil terdiri dari fase inspirasi dan ekspresi. Nah, pada fase inspirasi, tulang rusuk merenggang dan volume rongga dada meningkat sehingga paru-paru yang kosong akan terisi oleh udara yang banyak mengandung oksigen. Nah, pada fase ekspirasi, tulang rusuk akan merapat sehingga udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air akan terdesak keluar dari paru-paru. Nah, seperti ini contohnya, gambarnya. Nah, selanjutnya ada sistem pernapasan burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung memiliki alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi udara. Nah, alat pernapasan burung ini terdiri dari lubang hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Nah, pernapasan burung pada saat terbang berbeda dengan pada saat si burung ini sedang istirahat atau tidak sedang terbang. Nah, pernapasan burung saat istirahat, rongga dada itu akan membesar, menyebabkan paru-paru mengembang sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru melalui alat pernapasan. Nah, udara dari luar yang masuk ke pundi-pundi udara itu mempunyai fungsi sebagai oksigen cadangan. Pada saat ekspirasi, rongga dada mengecil kembali. Mengecilnya rongga dada menyebabkan paru-paru juga mengecil. Akibatnya, oksigen di dalam pundi-pundi udara dikeluarkan melalui paru-paru. Oksigen akan diikat oleh darah dalam pembuluh kapiler paru-paru. Nah, pengikat oksigen berlangsung pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir dalam sistem pernapasan hewan yaitu ada sistem pernapasan pada mamalia. Baik. Proses sistem pernapasan hewan mamalia secara umum sama persis dengan sistem respirasi pada manusia. Nah, hewan yang termasuk dalam mamalia merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya seperti kucing, anjing, sapi, kemudian ada lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, secara umum, proses pernapasan hewan mamalia ini sama persis dengan manusia. Sistem pernapasan manusia, di mana melalui rongga hidung, laring, trakea, bronkus, hingga paru-paru, pada waktu hewan mamalia ini menarik nafas, maka secara otomatis otot diafragmanya itu akan berkontraksi. Nah, akibatnya otot-otot tulang rusuk juga akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Nah, mengembangnya rongga dada akan membuat tekanan rongga dada menjadi berkurang sehingga udara yang dihirup melalui hidung akan masuk ke dalam paru-paru dan membuat paru-paru mengembang. Nah, proses ini dinamakan fase inspirasi pernapasan dada. Nah, selanjutnya pada fase respirasi pernapasan dada yang ditandai oleh pelepasan udara melalui hidung. Nah, proses ini disebabkan oleh melemasnya otot diafragma dan otot tulang rusuk serta dibantu oleh kontraksi dari otot perut. Melepasnya otot diafragma membuat otot diafragma ini akan melengkung ke atas. Sedangkan tulang rusuk akan menurun yang mengakibatkan rongga dada mengecil dan tekanannya akan naik. Nah, meningkatnya tekanan rongga dada ini akan membuat udara keluar dari paru-paru melalui sistem pernapasan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada sistem pencernaan pada hewan. Nah, sistem pencernaan pada hewan ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan 3. Sistem pencernaan hewan.
Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan-hewan yang vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Fitri 2010. Macam-macam sistem pencernaan. 1. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan kulunenterata. Pencernaan dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koanosit, dan rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, pada cacing parasit seperti pada cacing pita, alat pencernaannya belum sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus. Pencernaan dilakukan dengan cara absorb langsung melalui kulit. 2. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata ini meliputi saluran pencernaan, traktus digestivus, dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau vacuum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut makanan masuk ke esophagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esophagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit. Dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya besar, tidak jelas batasnya, dan usus. Pada beberapa jenis ikan, terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makan masuk ke usus yang berupa pipa panjang, berkelok-kelok, dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan, dan mengelilingi usus. Bentuknya tidak jelas, terbagi atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menunjukkan ke arah punggung. 3. Sistem pencernaan pada hewan amfibi. Apa itu amfibi? Hewan amfibi itu hewan yang bisa hidup di air, bisa hidup juga di darat. Sistem pencernaan makanan pada amfibi itu hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Salah satu binatang amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan dan terbagi lagi menjadi dua lobulus. Terbagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijau-hijauan. Pankreas berwarna kekuning-kuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Keempat, sistem pencernaan pada hewan mamah biak atau ruminansia. Proses hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan lain. Mereka memiliki organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Hewan ruminansia terdapat 4 lambung, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam, dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Kapasitas rumen yaitu 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan abomasum 7-8%.
Pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot sphincter berkontraksi. Abomasum merupakan lambung yang sesungguhnya pada hewan ruminansi. Baik, materi yang berikutnya yaitu mengenai sistem reproduksi pada hewan. Pada dasarnya, perkembangbiakan pada makhluk hidup terbagi menjadi perkembangbiakan aseksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang ditandai dengan tidak adanya gabungan atau persatuan antara sel jantan atau spermatozoa dengan sel telur atau ovum. Dan perkembangbiakan ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Adapun perkembangbiakan seksual itu membutuhkan keterlibatan dua individu. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual invertebrata atau vegetatif. Reproduksi aseksual terjadi pada proses peleburan sel gamet. Umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah. Individu baru muncul dari bagian tubuh induk. Beberapa hewan melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya dan beberapa pengaruh lingkungan yang ekstrim. Sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual adalah 100% mirip dengan induk. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi ini. Kemudian, reproduksi seksual invertebrata atau generatif. Sebagian besar invertebrata melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual dicirikan dengan penyatuan gamet atau fertilisasi, yaitu sperma dan ovum. Fertilisasi invertebrata sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermafrodit atau satu individu menghasilkan sperma dan ovum. Reproduksi seksual pada hewan invertebrata dapat dibedakan menjadi pertama tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa parthenogenesis, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Kemudian dengan pembuahan dapat dibedakan atas konjugasi dan anisogami. Konjugasi ini terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya paramecium. Kemudian anisogami, yaitu peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besarnya, misalnya peleburan makrogamet dan plasmodium, dan peleburan sperma dengan ovum di dalam rahim. Kemudian fusi, itu persatuan atau peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Kemudian isogami, yaitu merupakan persatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan yang terakhir dengan oogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Kemudian berikutnya itu sistem reproduksi vertebrata. Reproduksi vertebrata terjadi secara generatif atau seksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang dicirikan dengan adanya penyatuan dari sel-sel germinatif, yaitu sel benih dari jantan dan sel benih dari betina, sehingga terbentuk individu baru. Hanya melalui sistem reproduksi, materi genetik yang kompleks setiap spesies dapat bertahan hidup di dunia. Fertilisasi dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama, fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan di mana sel telur dan sel sperma dilepaskan secara bebas oleh masing-masing si betina dan si jantan di dalam air. Kemudian terjadi penggabungan yang terjadi di dalam air juga. Yang kedua yaitu fertilisasi internal. Fertilisasi internal yaitu proses pembuahan melalui kopulasi sehingga sel benih jantan dipindahkan ke dalam saluran alat kelamin betina yang sudah matang mengandung sel telur. Kemudian terjadi penggabungan dan menghasilkan zigot. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.